Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba mempelajari mengenai modeling the gas diffusion in the layer. Oke, untuk pengenalan, nah di sini kita lihat dalam buku the gas diffusion layer is between the catalyst layer and the bipolar of plate. Oke, jadi misal kita memiliki plate gitu ya, kemudian kita punya katalis, atau misal kita punya suatu reaksi, katakanlah kita memiliki suatu padatan. Oke, padatan itu bisa berupa katalis gitu ya. Kemudian kita punya reaktan misal cair gitu ya. Oke, misal cairan gitu ya. Nah, berarti awal mulanya adalah cairan tersebut mengalami difusi ya. Pertama difusi eksternal, kemudian itu adalah baru nanti difusi internal gitu ya. Nah, awal mulanya proses difusi ini adalah dimana cairan itu mulai memasuki daripada permukaan suatu katalis gitu ya. Nah, sebelum dia benar di permukaan, nah dia ada proses difusi massa ya. Difusi berarti ada massa yang dari cairan ini kemudian terdifusi gitu ya ke dalam ke dalam permukaan suatu padatan. Nah, bisa juga kita temukan dalam suatu kasus bila permukaan padatan itu berpori, maka cairan tersebut akan mendifusi, akan masuk ke dalam pori-pori padatan itu ya. Ke dalam pori-pori sampai nanti di ujung pori misal ada sisi aktif di mana padatan katalis itu sudah teraktivasi, nanti dia akan bereaksi di sisi aktif itu ya, reaktannya tadi. Nah, dalam beberapa kasus ya yang melibatkan proses difusi itu adalah umumnya adalah yang berhubungan ada padatan dan juga ada cairan, atau juga bisa gas dengan padatan. Oke, berarti nanti ada proses difusi. Nah, kalau ditinjau dari reaksi heterogen ya, reaksi heterogen misal suatu fluida itu ya, suatu fluida itu kemudian akan diubah fasenya menjadi gas itu ya. Misal katakanlah kita punya crude palm oil, kemudian akan kita hydrocracking ya menggunakan aliran gas hidrogen, yang mana kedua gas ini harus bertemu dalam suatu tumpukan padatan yang berupa katalis. Nah, jadi tujuannya adalah supaya ngebentuk kontak gitu ya, supaya terjadi kontak antara kedua gas tadi. Jadi kalau kedua gas dia sama-sama lewat tanpa ada hambatan, maka dia kurang adanya kontak sehingga reaksinya juga nggak signifikan ya, sedikit yang bereaksi. Nah, kemudian kalau kita lewatkan dalam suatu padatan misal katakanlah katalis, maka gas tadi bertumbukan di katalis itu. Nah, kemudian bisa masuk ke porinya dan kedua reaktan tadi bisa bereaksi di dalam katalis itu, baik di permukaannya ataupun sudah terjadi di dalam pori-porinya. Kemudian habis nanti proses awalnya adalah dia mendifusi dulu ya, difusi dari lapisan dari bek ya, bek daripada fluida itu menuju ke lapisan permukaan ya daripada padatan. Nah, kemudian nanti dari permukaan padatan mendifusi lagi ke dalam porinya ya, sehingga dia bisa lebih dalam. Nah, dalam proses lain mungkin bisa kita temukan dalam reaksi model shrinking core model itu ya, dengan shrinking core model dimana kita punya fluida umumnya gas yang direaksikan sama padatan. Nah, bedanya kalau ini juga termasuk reaksi heterogen ya. Nah, bedanya kalau yang di sebelumnya tadi reaktan utamanya itu adalah dua-duanya adalah fase gas gitu ya. Kemudian
padatannya sebagai katalis. Nah, ada juga dalam satu kasus kita memiliki padatannya itu bukan katalis ya, tapi reaktan. Jadi reaktan padatan bereaksi dengan suatu fluida, gas atau cairan. Nah, kalau dalam kasus seperti ini bisa kita temukan dalam proses ekstraksi ya, umumnya ekstraksi ataupun ya leaching ya. Oke, kita langsung ke konsep ini. Nah, konsep ini flow into the out of the gas diffusion layer in the PEM of fuel cell. Oke, kita modelkan di sini untuk proton exchange membran in the fuel cell. Misal ini kita punya gas hidrogen. Nah, ini adalah rangkaian alatnya. Di sini ada dalamnya pasti ada katalis ya, karbon support katalis. Nah, kemudian ini ada airnya dalam ini lapisan katoda, anoda. Nah, di sini ada gas ya, ada gas. Nah, kemudian nanti ada padatan di sini katalis. Nah, berarti nanti antara fluida dengan padatan tadi itu akan membentuk suatu lapisan atau layer ya. Layer. Makanya proses ini biasanya kita lihat di dalam ini ya, di antara katalis dan juga kalau di sini bilangnya plate gitu ya, katalis dan juga plate. Berarti kalau dari gambar kita lihat katalisnya ini yang warna hitam. Oke, warna hitam gitu ya. Ini kemudian ada gas dan plate-nya ya ini. Di sini ada sisi anoda katoda. Oke, kemudian nanti kita tinjau apa nih? Yang kita tinjau adalah gas diffusion layer. Oke, mendifusi pada layer gas ya. Pada lapisan permukaan. Nah, kalau kita tinjau misal suatu fluida itu misal kita punya air. Nah, bagian permukaan air yang paling atas yang benar-benar layer teratas dengan benar yang paling dalam itu sedikit berbeda ya, dimana makanya itu kita memiliki konsep kayak tegangan permukaan gitu ya. Nah, karena di permukaan paling atas itu ada first layernya. Nah, ada first layer, makanya dalam konsep seperti ini difusinya ini ada yang namanya gas diffusion layer. Nah, difusi pada layernya itu layer gas. Oke, sebelum gasnya beneran misalnya gas kemudian masuk ke katalis gitu ya, misal ada lubang katalis gasnya masuk. Nah, permukaan pertama ketika dia menyentuh lapisan pertama itu adalah gas layer ya. Nah, kalau cairan ya layer fluida. Nah, yang kita tinjau di sini pertama dari konsep deskripsi fisika daripada proses ini ya. Tinjauan secara fisika, gas diffusion backing are made of a proton. Nah, ini konsepnya kita beralih dari teknik kimia ini ke dalam tinjauan energi ya. Ini tinjauannya energi, jadi mungkin nggak kita bahas secara detail ya, karena tinjauan kita untuk kasus soal ini adalah kasus energi ya. Oke, kebetulan kalau secara energi kurang begitu banyak pemahaman. Oke, jadi kita lebih condongkan pada model ini adalah konsep daripada pembuatan program MATLAB aja. MATLAB, aplikasi MATLAB salah satunya dibagi di energi ya, di energi. Oke, kita lihat rumus-rumusnya aja nih. Kita punya kapilaritas. Ini kapilaritas didefinisikan sebagai perbedaan tekanan daripada dua itu immiscible fluid ya, pada dua fluida yang ini enggak larut ya, yang dimana dalam kondisi kesetimbangan. Oke, ini rumus kapilaritas. Oke,
dimana misal kita di sini memiliki, nah ini dirumuskan capillarity ya, adalah perbedaan antara PL, ini tekanan cairan terhadap tekanan fase gas. Itu adalah kapilaritas. Nah, kemudian bila kita melibatkan ada tegangan permukaan gitu ya, ini ada rumusnya. Kemudian kalau kita dalam kapilaritasnya dalam menggunakan suatu tube ya, pipa kecil ya, pipa kapilaritas, misal ya dulu pernah praktikum pakai pipa kapilaritas ya, ini udah ada rumusnya. Oke, ini kemudian kita tujukan berikutnya adalah an expression of capillaritas pressure for interface in the tube with a rectangular cross section. Oke, ini ada rumusnya ya, ada rumus lagi nih. Ini adalah beberapa rumus untuk perhitungan proses kapilaritas ya, kapilaritas. Nah, di sini disebutkan adalah pada suatu kasus kita memiliki geometri pori dimana kalau medianya itu inoporous media, dalam suatu media berpori itu akan lebih kompleks. Oke. Kalau kita menggunakan pipa kapiler kan cuma ada satu lubangnya, gampang ya. Nah, kalau kita memiliki media, medianya itu lebih banyak porinya. Nah, ini pakai rumusnya. Kemudian permeabilitas. Permeabilitas, nah ini udah ada rumusnya. Jadi kita kemudian apalagi membutuhkan rumus. Kemudian, nah ini apa nih? Molecular density. Oke. Ini menggunakan rumus flux ya. Knudsen molar flux ya. Flux ini biasanya J, ini Knudsen ada K-nya, JK. Ini rumusnya. Ini 8 RT ya, R gas ideal, T suhu, kemudian P ya, P. Kemudian S itu adalah MR daripada gas. Oke, dc per dt ini adalah diferensial perubahan konsentrasi daripada gas terhadap panjang ya, terhadap panjang. Oke, kemudian kita memiliki koefisien difusi Knudsen dk, ini rumusnya. Oke, kemudian ada porositas. Nah, biasanya kalau kita berhubungan dengan suatu padatan ya, apalagi katalis, biasanya memiliki nilai porosity ya, nilai porosity. Nah, porosity ini dirumuskan dengan ini epsilon sama dengan VV, ini adalah the volume of void ya, kemudian dibagi volume of void plus the volume fraction of the solid. Oke, kebanyakan misal kita menemukan nilai porositas 0,8, 0,7. Oke, berarti dia maksudnya ya bisa 80% terhadap 100% nilai porosity-nya. Oke, kemudian kita memiliki viskos ya. Viskos adalah kekentalan. Di sini viskos Darcy, V is equal to minus Q ya, divided by mu dikali dp min rho g. Ini rumusnya tadi. Sedang K ini dirumuskan dengan ini kita pindah ruas ya. Berarti nanti K-nya sama dengan KI min KRI, atau KRI kali A sama dengan KI. Nah, ini KI di atas. Oke, di sini kita coba langsung aja ke kasus soal. Oke.
karena ini nanti akan terlalu lumayan banyak kalau menjelaskan rumus di sini ya, rumus ya. Oke, berhubung lagi ini kita lihat model simulasinya kita contohkan dari buku ini, buku ini ya, modeling simulation using MATLAB dalam PEM fuel cell ya. Potensial PEM. Nah, dia membahasnya adalah lebih ke energi ya. Nah, isinya adalah tentang energi semua. Nah, karena kalau basic dari saya sendiri di teknik kimia, jadi penjelasan rincinya di skip aja ya. Oke, kita cari example. Nah, di sini ada kasus yang sering juga ditemukan di teknik kimia adalah mengenai perubahan ya tentang neraca panas dan ini bagian dari rumus neraca panas. Oke, kita misalkan ini aja. Modeling in the temperature in the interior layer. Create a three-dimensional plot in MATLAB for the temperature of the interior layer using the equation derived in this section. Oke, kita punya ini. Kita punya programnya. Oke, kita buka MATLAB aja. Sekalian kita lihat maksudnya itu apa ya. Oke. Di sini kita memiliki clear all CLC, clear untuk menghilangkan semua memori termasuk ingatan terhadap variabel. CLC hanya common window. Format RAT. Nah, format RAT ini adalah hal yang mungkin cukup baru. Ini adalah digunakan untuk kita memformat daripada output ya. Kita have format. Maka maksud daripada format adalah set output of format. Kita ingin men-setting isi daripada output variabel. Nah, ret itu apa maksudnya di sini? Format ret maksudnya approximation by ratio of small integer numbers with a large numerator or large denominator are replaced by bintang dot. Nah, ini berarti kalau kita menemukan dalam proses perhitungan ya, kita menemukan proses perhitungan ya, yang nanti menghasilkan bilangan yang sangat besar atau bisa infinity atau bisa proses yang nggak bisa dikali, misal melibatkan matriks. Nah, dia dibuat dalam ini ya, model star pengali proses perkalian. Oke, jadi ini nggak dipakai juga sangat nggak masalah ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Di sini ada epsilon. Nah, kalau di simbol atas tadi itu porosity. Kemudian di sini kita ingin membuat fungsi temperatur terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, misal kita punya sumbu X dan punya sumbu Y, kemudian anggap aja misal sumbu X itu terhadap fungsi panjang, sumbu Y fungsi lebar atau tinggi. Nah, kemudian
kita diminta distribusi suhunya. Nah, kita misalkan panjang daripada sumbu X itu di sini 1,6. Panjang sumbu Y itu adalah 1. Oke, di sini calculate the mesh side. Nah, ini adalah increment ya. Delta X atau delta Y. Di buku ini menulisnya dengan HX dan HY. Jadi increment, nilai increment, nilai deltanya, delta X sama dengan Lx, ini adalah panjangnya dibagi dengan jumlah increment. Nah, kita memiliki jumlah number, jumlah titiknya ada 201. Berarti incrementnya ya sebanyak 200. Misal kita punya 5 data, sisihnya berapa ini? Ini ke sini 1, 2, 3, 4. Ada 4 increment, padahal datanya 5. Berarti kalau 5 data 4 increment. 200 data berarti 200 increment. Di sini dikurang 1. Kemudian kita membuat pola grafiknya deh di sini. Misal nilai mula-mula. Oke, ini sebagai contoh. Ini karena bukan real case yang ada di lapangan pengukuran suhu dengan eksperimen, jadi di sini dimisalkan aja. Nilai awal suhu, ini tinjauannya atau nilai awal sumbu X lah ya. Nilai awal sumbu X itu dimulai dari minus 1,8. Sumbu Y dimulai dari 0. Ini for K 2 sampai NX. Nah, ini kan titik pertama sudah ketemu ya. Initial condition sudah ditentukan. Yang belum ketemu adalah dari titik nomor 2, 3, 4, 5, 6 sampai titik 201. Oke. Berarti 201 itu titik terakhir. Titik awal adalah angka 1, di tengah-tengah itu adalah ya 2 sampai 200. Nah, ini karena titik satunya udah ditemukan. Nah, langsung aja kita menghitung titik nomor 2 sampai terakhir. Rumusnya apa? Ini adalah increment ya, membuat looping. Jadi X sama dengan XK-1 dikali delta X. Berarti nanti X mula-mula kan minus 1,8. HX-nya ini berapa ini hasilnya? Misal 0,1 lah, misal. Berarti nanti minus 1,8 ditambah 0,1 berarti min 1,7, min 1,6, min 1,5, 4, 3, 2, 1. Berarti berupa deretan angka. Ini adalah bisanya disebut array. Nah, atau bisa kita bikin juga kalau di command window, dilihat di sisi kiri, kita besarkan hurufnya jadi 18. Oke. Misal kita memiliki the number of NX 201, LX itu adalah 1, HX saja langsung ya, HX sama dengan 1,6 bagi NX min 1. Ini adalah incrementnya. Bisa juga kita menuliskan di sini XK di sini. Nah, berupa deretan seperti apa? Seperti ini. Ya, nulisnya gini aja, XK sama dengan, bisa juga kita tuliskan menggunakan diawali 0, selisihnya HX, endingnya 201. Oke, jadi berupa angka seperti ini. XK aksen. Nah, ini nilai XK adalah ini. Oke, ini sangat banyak sekali ya. Oke, kita clear lagi. Kita clear. Atau misal contoh sederhananya kita memiliki nilai misal nilai Y diawali dengan angka 1, kenaikannya 0,1. Berarti nanti deret Y
Berarti misal Y-nya diawali tadi 1, kenaikannya 0,1, diakhiri angka 5 misal. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini adalah kok Y apa tadi? Deret Y ya. Deret Y action. Nah, ini adalah nilai Y-nya. 1, 11/10 sekian. Nah, ini ya. Nah, ini dibuat koma-koma apa bisa ya? Bisa. Nah, tergantung formatnya tadi ya, formatnya. Misal kita clear ya, kita clear all CLC. Nah, habis ini berubah. Y1 tadi dx dy-nya misal 0,1. Deret Y adalah 1 sisi 0,1 sampai angka 5. Oh, ini masih. Ini per ya. Nah, ini kita setting nanti ya. Kita setting. Ini bentuknya pembagian. Nah, ini kita setting dalam bentuk koma-koma ya, harusnya ini. Kita bisa have format ya, kita cari ya. Format hexa, format short, format long. Nah, kita coba format hex. Tadi apa? Nah, kalau kita udah ketikan format, nah dia udah beda lagi nanti hasilnya. Hex adalah tadi hexadesimal ya. Jadi kita pengen modelnya dalam bentuk format hexa itu 6 ya. 6 desimal. Oke, coba kita buat ke model normalnya. Format itu ya. Tadi apa? Deret Y. Nah, ini adalah nilai normal yang bentuk koma-koma. Oke, jadi itu adalah fungsi format ya buat ini ya. Kita bisa coba lagi format rat bank plus. Kalau pengen balik ke kondisi semula ya ketikkan aja format biasa. Karena no inputs, set the output format to the default. To the default appropriate for the class of the variable. Oke, selanjutnya kita ini looping untuk Y. Nah, kalau udah ini kita tentukan Z. Z ini adalah inner layer variable. Berarti ini ada fungsi Z. Oke, kita lihat dulu nanti plottingnya ya. Kan kita nggak tahu nih suhunya itu sebagai sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Di sini Z sama dengan X tambah 1 dibagi epsilon. Oke, di sini ada ini Z, Y sama dengan mesh grid Z, Y. Ini adalah membuat grafik mesh ya. Kalau kita have mesh, oke, mesh adalah 3 dimensi surface dengan X, Y, dan Z. Ini adalah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau mesh grid Cartesian grid 2 dimensi atau 3 dimensi space. XY mesh grid ini berarti artinya replicate the grid vector ya. XGV and YGV produce coordinate of rectangular of X, Y. Nah, dia membuat koordinat ya, sumbu X dan sumbu Y nanti. Berarti nanti yang sumbunya itu adalah ini Z sama Y, sumbu utamanya. Oke, baru kita buat di sini F1 sama dengan kompleks. Oke, kompleks itu apa? Kita coba.
cari di sini have complex. Nah, complex construct complex result from real and imaginary part. Complex A, B artinya return a complex result ABI where A and B indicated size of any array. Oke. Kemudian matrix or scalar of the same, not the. Oke, berarti return the complex result A plus BI. Construct complex result from real and imaginary part. Oke, berarti ini mengkonstruksi atau membuat suatu hasil yang bentuknya itu kompleks gitu ya. Bentuknya kompleks menjadi ke dalam bisa matriks, bisa besaran skalar gitu ya. Nah, di sini ada F1. Nah, F1 sama dengan kompleks Z, Y. Berarti ini Z, Y nya ini udah terbentuk dalam model matriks. F2 itu oke, ini misalkan F2 adalah eksponen dari Pi kali F1. F3 ini rumusnya ini. Oke. Ini sebagai contoh aja ya, rumusnya ini. Nggak tahu asalnya dari mana. Kemudian F4 adalah ini. Oke, dimisalkan suhunya itu adalah sebagai F4. Maka TI sama dengan real F4. Oke, dia membaca nilai F4 itu adalah sebagai fungsi suhu. Maka nanti plot suhunya adalah ini. Saf Z, Y. Z ini di sumbu X, Y-nya ini sumbu Y, T suhunya ini sumbu Z ya. Ini urutannya sumbu X, Y, Z. Nah, nanti setelah diplot dalam bentuk grafik, hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini bisa kita lihat sumbu X-nya itu adalah, nah ini nilai Z ya. Ini Z ini sumbu X, sumbu Y yang ke atas adalah suhu T. Nah, dan juga Y-nya ini yang mendatar tapi sumbu Z. Kurang lebih seperti ini distribusi contoh di suhunya ya. Contoh distribusinya. Nah, ini menggunakan plotting model mesh ya, model mesh. Oke, karena kalau kita lihat di sini suhunya di sini emang dia sebagai fungsi Y sekaligus fungsi Z. Nah, tapi kita lihat dia hanya ada di suatu permukaan aja. Ketika dia di atas ini, oke, berarti kan kita lihat kalau kita baca daripada nilai Y-nya, dia selalu bervariasi ya dari 0 sampai 1. Oke, berarti dia yang garis-garis ini. Berarti dia searah sumbu Y selalu sama suhunya ya. Kalau ditinjau dari Y saat Y-nya 0 sama saat Y-nya 1, ini merah-merah semua. Nah, di sini baru mulai berubah gradasinya. Merah tua paling ujung, makin ke bawah sedikit mudar. Kalau dari fungsi sumbu Z ya ketahuan. Merah menjadi biru ya. Oke, bisa juga implementasi dalam suatu proses dan dalam suatu ini pemodelan figurnya kita menggunakan model imajesi. Imajesi misal kita samakan Z, Y, TI, color map Z, kemudian color bar. Oke, kita run. Nah, di sini akan kita temukan error nanti. Nah, TI-nya itu error. Nah, karena apa? Nah, karena nilai ketiga-tiganya ini dia sebagai satu kesatuan vektor. Dia modelnya sama ya. Misal sumbu X-nya itu
10 kali 1, sembunyinya 10 kali 1, T-nya 10 kali 1. Oke ya. Dia T-nya ini hanya sebagai model output. Maka di sini model dikatakan MATLAB value must be column or row vector. Nah, berarti di sini ada kesalahan ini. Coba kita cek aja ya, kita size nilai apa tadi, simbolnya ZYTI, size Z, size Y, size TI. Nah, ketiga-tiganya ini sama. Model Imagecy ini kalau TI-nya ini selalu berubah terhadap Z, selalu berubah terhadap Y. Oke, jadi dia merupakan matriks perkalian daripada ini ya, harus makanya dia nggak bisa ya kalau di Imagecy. Nanti dalam beberapa kasus kita coba cari yang bisa plot model Imagecy, atau kita cari aja yang ada plotting Imagecy. Untuk mencari bedanya. Nah, ini misal kita punya ini ada Imagecy expand T-span T. Kita bandingkan size expand, size T-span, size T. Nah, grafik Imagecy nanti adalah di sini seperti ini. Kita lihat size-nya ya. X 1 kali 51. Ini 1 kali 101. Dan T harus perkalian daripada ini. Berarti 101 kali 51. Nah, maka daripada itu tadi yang model yang sebelumnya tadi nggak bisa di-Imagecy karena dia memiliki perbedaan struktur matriks ya. Size-nya berbeda. Oke, paling ini latihan sederhana dalam contoh pemodelan kali ini. Nanti selanjutnya kita akan coba proses optimasi. Kita coba latihan lagi yang bisa banyak melibatkan proses optimasinya. Oke, demikian saja. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Oke, mana ini? Oke.